Selamat sore sahabat berproses. Kembali lagi di IG Live. Hari ini kita akan membahas mengenai healthy relationship. Hari ini kita sekarang udah mencapai ke bulan Februari ya, bulan yang penuh kasih. Makanya hari ini kita juga membawakan tema yang berhubungan dengan cinta kasih, yaitu mengenai healthy relationship. Nah, teman-teman pasti udah pada menanti 14 Februari ya, udah pikirin mau dinner kemana nih. Tapi yuk, hari ini kita tidak hanya memikirkan mengenai rencana-rencana kita dengan pasangan kita, tapi hari ini kita mau bersama-sama, yuk kita evaluasi apakah hubungan kita sekarang ini sudah sehat atau mungkin ada yang bisa lebih ditingkatkan gitu. Jadi tidak hanya berfantasi, tapi kita juga mau mengevaluasi dari relationship kita. Sebentar ya, saya mau pin komen komen mengenai judul hari ini. Nah, sambil kita menunggu mengenai pembicara kita hari ini, saya akan mengenalkan sedikit pembicara kita, yaitu Kak Diandra Ayu, Magister Psikologi, yaitu juga seorang clinical psychologist. Nah, mungkin biasa Kak Diandra Ayu ini dipanggil dengan Kak Dea. Nanti kita akan panggil Kak Dea. Coba saya lihat dulu Kak Dea udah join belum ya. Halo teman-teman, terima kasih udah join, udah wave. Kembali lagi, saya kenalkan diri dulu ya. Nama saya Melinda Sadikin, saya seorang play therapist dan juga cognitive behavior. Saat ini saya juga menjadi bagian dari tim ruang berproses dan sebagai moderator hari ini. Oke, ini sebentar lagi Kak Ayu akan join kita. Nah, untuk teman-teman, kalau teman-teman nanti ada yang mau bertanya langsung, teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar atau di kolom question, di kolom question di bawah, di sebelah kanan bawah. Nanti pertanyaan itu akan saya langsung tanyakan ke narasumber kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai hubungan yang sehat dengan pasangan kita. Walau sebenarnya hubungan sendiri itu juga kita bisa berhubungan dengan yang namanya hubungan itu tidak hanya dengan pasangan ya, tapi hubungan itu juga bisa dengan teman, bisa dengan saudara, dan juga mungkin dengan rekan kerja kita. Bagaimanapun juga konsep hubungan yang sehat itu kita bisa tetap aplikasikan tidak hanya dengan pasangan kita, tapi juga dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, udah banyak banget yang join ya. Nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan bisa langsung bertanya di kolom komentar atau di kolom question. Oke, hari ini Hai. halo, selamat sore Kak Ayu. Sore. Iya, Halo Melinda. iya, salam kenal Kak Ayu. Mohon maaf agak sedikit telat karena di sini lagi hujan ya. Internetnya jadinya sinyalnya kurang bagus, dari tadi aku mau live tuh agak susah gitu. Oh iya, di sini juga hujan sih, tapi ya semoga lah ke depan lancar ya kita sinyalnya. Iya, aduh mudah-mudahan lancar nih. Emang kalau yang namanya live itu tidak terduga kadang-kadang ya, tergantung Betul sinyal. sekali, semua bergantung pada sinyal aja. Oh, tergantung kebaikan sinyal. Oke, Kak Iya, Ayu ya, biasa saya panggilnya dengan Kak Ayu eh, aja. panggil Dea aja. Biasanya dipanggil Oh Dea sih iya, aku. oke, maaf. Dipanggilnya Kak Dea ya. Jadi, Mm-mm. teman-teman juga Kalau kalau Melinda aku panggilannya apa? dipanggil Mei. Melinda apa Linda? Oh ya udah, oke Mei, biar sama-sama enak Benar-benar manggilnya ya. panggil aja. Heeh. Jadi teman-teman juga kalau mau bertanya bisa langsung panggil Kak Dea ya. Nah, mungkin Kak Dea bisa kenalkan dulu, perkenalan diri dulu mengenai kesibukan Kak Dea saat ini. Mm-mm. Halo semuanya, halo Mei, salam kenal ya. Ini baru pertama kita ketemu nih walaupun secara virtual gitu ya. Tapi seneng banget Mm-mm. rasanya bisa ngobrol sama Mei dan teman-teman semuanya yang udah join. Perkenalin, aku Diandra Ayu atau biasa panggil Dea aja gitu, Dea gitu. Aku salah satu psikolog klinis dewasa.
sekarang sih praktekku di ibunda.id. Kalau mungkin teman-teman di sini tahu dan Mei juga tahu. eh, nah, karena pandemi kayak gini, aku sih lebih seringnya sekarang online sih, konsultasi online gitu, karena Mm-mm. belum berani secara pribadi, belum berani nih ketemu orang-orang baru gitu ya, ketemu klien secara langsung gitu. Jadi sekarang sih lebih banyak di rumah dan dengan konsultasi online gitu. Selain di Ibunda juga aku ada di Halodoc juga gitu, praktek di sana gitu. Wah, oke oke. Iya sekarang konsultasi online ini memang paling bisa diandalkan ya untuk teman-teman yang membutuhkan Mm-mm. untuk konsultasi. Mm-mm. Jadi teman-teman bisa mencari Mm-mm. Kak Dea di Halodoc dan di Ibunda ya. Mm-mm. Mm-mm. Benar Mm-mm. sekali. Nah, hari ini kan kita udah masuk ke bulan Februari nih. Mungkin Kak Dea bisa Mm-mm. cerita apa sih biasa yang ditunggu yang bisa kita apa ya kita tarik hikmahnya dari bulan kasih ini. Mm. Ya, kita udah kenal ya, udah tahu sejak lama gitu kalau misalnya Februari itu tuh bulan yang sangat cantik gitu. Maksudnya ini sih selain kalau aku pribadi ya, aku sangat senang gitu datang ke kalau misalnya udah masuk bulan Februari. Selain karena aku memang lahirnya di bulan Februari, Oh, iya. tapi iya, tapi di situ juga kan pasti ada ya, ada hari hari Valentine, terus apa ya, itu mungkin yang menjadikan kayak istimewa banget gitu, bulan Februari tuh hari yang kayak kayak apa ya, kalau misalnya dibedain cewek cowok tuh, Februari tuh bulan yang penuh kasih sayang, penuh kayak kita berbagi rasa cinta gitu sama sesama gitu kan, apalagi ya sama pasangan kita gitu ya. Hari Valentine itu justru hari yang apa ya, hari raya gitu untuk kita merayakan kasih sayang kita kepada orang lain gitu kan. Eh, hari wajib untuk para Mm-mm. pasangan. Mm-mm. Jadi intinya pasti ya itu penuh dengan cinta-cinta gitulah Februari. Iya, tapi kita juga Iya. jangan hanya cuma mikirin, oh aku mau seneng-seneng nanti aku mau kencan ke sini sama pasangan aku. Tapi kita juga mau untuk, yuk kita lihat apakah kita udah melakukan yang terbaik dalam hubungan ini, Hmm. apakah Mm-mm. kita bisa diimprove lagi, sudah sehatkah? Atau mungkin ada sesuatu yang justru perlu diperbaiki dalam hubungan ini. Mungkin Kak dia bisa jelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan healthy relationship itu. Iya, benar sekali sih. Memang sebenarnya isu relationship gitu ya, sekarang tuh lagi banyak sekali efeknya ke teman-teman kita gitu, di orang-orang sekitar kita. Banyak kan sekarang istilah kayak toxic relationship, terus ghosting relationship, dan lain-lain gitu. Nah, tapi yang sekarang kita bahas kan healthy relationship. Jadi gimana kita membangun hubungan yang sehat gitu ya, dari translate-nya aja, Yang sehat. healthy relationship adalah hubungan yang sehat gitu. Nah, hubungannya sehat yang gimana, adanya interaksi dua pihak gitu. Namanya relationship, namanya hubungan, itu pasti melibatkan dua pihak gitu kan. Nggak bisa satu orang aja gitu, tapi ada pihak satu dan pihak yang kedua gitu. Nah, jadi dua pihak ini sama-sama mendapatkan keuntungan gitu istilahnya. Apa ya, Mm-mm. mendapatkan kayak rasa aman, rasa nyaman, dia juga mendapatkan perhatian gitu. Jadi nggak cuman apa namanya, salah satu pihak yang taking control atau punya power di situ aja gitu, tapi dua-duanya sama-sama punya power yang sama, punya kontrol yang sama, punya kebebasan juga yang sama gitu. Kalau misalnya ditimbang itu ya seimbang dua-duanya, nggak bisa salah satu berat, yang satunya ringan aja gitu. Nggak bisa satu doang yang nyaman, satu doang yang dapat perhatian, tapi pihak lain juga mendapatkan perhatian itu, mendapatkan rasa nyaman itu. Itu poinnya, poin di mana healthy relationship itu sendiri. Mm-mm. Gitu. Ini banget yang barusan Kak Dea ucapkan mengenai healthy relationship bahwa ini Mm-mm. tuh semuanya harus sama gitu, harus ada kontrol yang sama dalam hubungan ini. Jadi responsibility-nya sama dan kebebasannya pun sama gitu ya. Yang sangat-sangat Mm-mm. seringkali itu berada di ambang batas gitu kayaknya oleh orang-orang. Mm-mm. Wah, protektif itu Mm-mm. adalah bentuk kasih sayang gitu. Tapi di satu sisi yang satunya Iya. nggak suka diprotek gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bener banget. Yang satu
ngerasa ya aku tuh posesif sama kamu bentuk perhatian aku sama kamu gitu. Aku protektif sama kamu ya biar kamu nggak main-main atau kamu nggak ini gitu, nggak yang kemana. Aku khawatir sama kamu, tapi perlu ditanya ini, apakah pasangan kita nyaman dengan itu? Apakah dia merasa aman dengan dirinya sendiri? Dia tuh udah bisa dengan aman dengan dirinya sendiri walaupun nggak sama pasangan itu gitu misalnya. Itu yang perlu dikomunikasikan, dan kuncinya kan memang komunikasi gitu ya. Nggak bisa juga salah satu itu, kayak kan banyak sekali kasus yang dimulai itu dari biasanya satu pihak tuh ngerasa dia tuh nggak bisa ngertiin aku gitu, dia nggak bisa ngertiin apa yang aku mau gitu. Nah itu tuh justru perlu dibalikin lagi, apakah kamu udah sampai ini ke dia, kepengenmu tuh sebenarnya kayak apa, atau cuman dia yang perlu nebak-nebak aja gitu, karena kan sebenarnya dia juga bukan cenayang, bukan dukun gitu yang bisa nebak apa keinginan kita secara kalau kita nggak sampaikan apa keinginan kita gitu. Itu sih yang kayak banyak kasus yang ditimbulkan tuh karena komunikasi yang kurang gitu, karena satu satu pihak tuh ngerasa ya dia harusnya ngerti gitu kan, aku udah bilang berkali-kali gitu. Nah balik lagi, bilangnya tuh gimana nih konteksnya gitu, bilang yang marah-marah atau diskusikah gitu konteksnya, atau yang curhat atau yang gimana gitu. Iya, iya, iya. Itu sih. Mm-mm. Bagus banget. Aku dari tadi berusaha untuk mencatat semuanya ya yang barusan Kak Dea katakan itu, bahwa kuncinya itu Mm-mm. tadi aku ada sempat apa nangkep bahwa maksudnya kuncinya itu ada di pribadinya seseorang juga, bahwa seseorang ini harus bisa merasa aman dengan dirinya ya Mm-mm. Mm-mm. gitu. Jadi Betul sekali. apakah seseorang itu yang untuk apa ya, untuk seseorang bisa menjalankan satu hubungan yang sehat itu, apakah orang ini memang perlu untuk dia sendiri harus bisa nyaman dengan diri dia, harus apa ya, gambar diri dia pulih gitu, atau Mm-mm. em, ataukah sebenarnya seseorang yang kan mungkin setiap orang nggak ada yang sempurna dan masih banyak orang-orang yang mungkin ada rasa insecure di dalam diri dia, apakah seseorang Mm. yang masih ada insecure ini dia juga bisa memiliki healthy relationship? Sebenarnya balik lagi sebelum kita memulai untuk menjalin hubungan gitu ya, karena sebenarnya semua keputusan kan perlu pertimbangan gitu, entah kita sendiri ataupun kita punya pasangan, itu kita perlu pertimbangan gitu. Nah salah satunya ketika kita mau menjalin satu hubungan, sebelum kita kayak melihat jauh kalau oke, dia tuh orang yang aku suka, dia yang aku bangga-banggain, aku idolain gitu, tapi balik lagi seberapa siap kita sendiri menerima orang tersebut gitu. Sebelum kita menerima orang lain, yang pertama kita lakukan adalah kita menerima diri sendiri dulu gitu. Nah, salah satunya juga kita ngerti dulu diri kita sendiri tuh udah sampai mana sih gitu. Kita sendiri tuh orangnya gimana gitu. Orang yang termasuk sensitif kah, atau orang yang biasa aja gitu, santai, atau yang ya itu kayak misalnya orang yang insecure gitu, gampang insecure misalnya, kayak gampang nggak percaya diri, butuh dukungan dari orang lain gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita pahamin dulu sama diri sendiri seperti apa. Nah, ketika kita udah tahu nih, oh kayak aku orangnya kayaknya butuh orang lain untuk bisa ngedukung aku, buat mengasih motivasi buat aku, biar aku ngerasa lebih percaya diri gitu. Nah, kalau misalnya udah ngerti kayak gitu, bisa kita sampaikan gitu ke orang tersebut yang memang kita pilih untuk kayak oke, aku mau menjalin hubungan sama kamu gitu. Sampaikan kalau aku butuh kamu itu nggak cuman karena aku suka atau aku idolain kamu, tapi aku butuh kamu untuk supaya aku bisa ngerasain lebih nyaman, aku lebih secure sama diriku sendiri, lebih percaya diri ke depannya gitu. Karena aku yakin kamu bisa ngebantu aku, bisa ngedukung aku misalnya. Kayak gitu yang bisa, yang perlu disampaikan juga ke pasangan. Jadi yang pertama memang modalnya adalah diri sendiri dulu. Kita harus ngerti, oke aku sekarang kayak butuh waktu, butuh pasangan nih gitu. Nah butuhnya nih karena apa gitu? Karena ya tadi butuh teman, nggak cuma sekedar buat teman aja, tapi ya itu tadi butuh untuk menyalurkan kasih sayang juga, perhatian juga gitu. Atau ada hal lain yang memang aku butuh dukungan dari orang terdekat gitu. Sebenarnya aku Mm-mm. setuju banget gitu bahwa kita tuh perlu untuk mengetahui kenapa sih kita memilih seseorang ini gitu. Tapi banyak sekali ya Mm-mm. memang ini apa ya, satu
debate lagi gitu, debat lagi mengenai hal ini bahwa Mm-mm. kalau kadang-kadang cinta itu nggak bisa dipaksakan gitu, dan cinta itu bisa kita namanya jatuh cinta gitu. Kadang-kadang kita jatuh kita nggak tahu kan apa yang bikin kita kesandung gitu. Jadi Mm-mm. seseorang Mm-mm. bisa jatuh cinta tanpa alasan gitu. Dan ada yang bilang kadang kalau kamu membutuhkan alasan untuk mencintai, berarti kamu juga akan menemukan alasan untuk tidak mencintai. Berarti itu tuh berarti cintanya tidak tulus. Jadi itu suatu perdebatan yang memang saya pun juga bingung nih. Sedangkan kalau menurut Kak Dea bagaimana? Iya sih, menurutku itu gini, maksudnya setiap alasan, gini, setiap keputusan itu pasti ada alasannya gitu kan. Nggak bisa kayak semata-mata kita jatuh cinta seseorang karena ya udah jatuh cinta aja gitu. Ya mungkin bisa seperti itu, tapi balik lagi gitu. Apa nih yang bikin kita jatuh cinta sama dia gitu? Nggak bisa kita kayak seolah-olah nggak sadar dengan nggak tahu apa ya yang bikin aku jatuh cinta gitu. Nah, itu sih yang perlu digali gitu. Apa kira-kira dari sifatnya kah atau kayak kebutuhan yang memang secara fisik gitu. Kalau misalnya secara fisik pun nggak apa-apa, nggak ada masalah juga gitu. Kita jatuh cinta dengan karena fisiknya gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita jatuh cinta, kita perlu tahu konsekuensi atau tahap selanjutnya apa nih setelah kita jatuh cinta sama orang tersebut gitu. Kita harapin apa dari orang tersebut gitu. Dan apakah kita bisa selanjutnya ngasih perhatian lebih ke dia, kita ngasih kayak kasih sayang ke dia gitu, dan kita bisa membuat dia jatuh cinta juga sama kita atau enggak gitu. Jadi semua memang butuh reason sebenarnya, nggak bisa hanya ya udah asal aja lah aku suka sama dia, aku deket sama dia, kita jalin hubungan ya udah gitu. Hubungan ini tuh mau dibawa kemana gitu, masing-masing harus gimana satu sama lainnya gitu. Itu sih, tapi sebenarnya itu menarik Mm-mm. ya, maksudnya itu emang pembahasan yang menarik sih dari dulu, emang kayak ya banyak juga gitu teman-teman kita yang ngerasa jatuh cinta karena terbiasa aja gitu, karena biasa ketemu, karena ini, karena nggak tahu jatuh cinta aja gitu rasanya. Mm-mm. Ya, padahal sebenarnya harus tahu alasan kita suka sama seseorang itu apa, sayang sama seseorang itu apa gitu. Mungkin ada rasa nyaman ya gitu. Mungkin seseorang Hmm, hmm, em, gak semua orang kan mudah nyaman dengan seseorang gitu. Kadang-kadang kapasitas apa ya, kemampuan seseorang untuk beradaptasi juga nggak secepat itu gitu. Dan dia merasa bahwa oh iya. saya nggak nyaman ini sama orang lain, saya paling nyaman dengan dia gitu. Nah mungkin itu Hmm, hmm, hmm. rasa nyaman itu sangat dekat dengan rasa cinta, atau ya sehingga seringkali salah artikan bahwa ini tuh rasa cinta, padahal sebenarnya rasa rasa nyaman. Atau sebenarnya rasa cinta sendiri itu juga butuh, rasa cinta itu sesuatu yang tidak hanya nyaman tapi memang membutuhkan pengorbanan gitu. Jadi Hmm, jadi tidak bisa semerta-merta kita bilang aku cinta kamu gitu. hmm, 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 hmm. Iya, kalau misalnya ngomongin cinta, apalagi di dalam satu hubungan, memang ya balik lagi kita nggak bisa ngarepin orang kita tuh cuma dapet aja gitu. Kita orang yang selalu dikasih, selalu disuapin gitu ibaratnya. Tapi gimana kita bisa nyuapin balik orang tersebut gitu. Kita bisa ngasih balik gitu. Gimana caranya kita bisa tetap membuat dia jatuh cinta sama kita, nyaman sama kita juga gitu. Bisa aja sih kita ngerasain nyaman dengan orang lain, tapi mungkin belum tentu itu jatuhnya jadi cinta gitu ya, jadi sayang gitu ya. Cuman ngerasa nyaman aja, kayak kita sama teman-teman kita, sama circle kita, pasti kita ngerasain ada kenyamanan di situ gitu, sehingga kita bisa deket sama mereka gitu. Mm-mm. Nggak ngomongin cinta-cintaan deh, maksudnya nggak yang cinta secara pasangan gitu ya, tapi kita sama teman-teman pun kita perlu loh berperan untuk mereka juga gitu, supaya pertemanan ini, circle ini tuh terjalin lama gitu kan, itu kan juga perlu gitu, kita udah ngasih apa aja nih ke mereka gitu, nggak cuman mereka aja yang ngasih ke kita, tapi kita juga perlu untuk mendengarkan mereka juga gitu, kita ada buat mereka juga
gitu. Jadi Mm-mm. memang timbal balik jatuhnya Timbal balik ya. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sering banget. Pasti ini teman-teman mungkin pernah dengar juga bahwa perempuan itu jangan terlalu cinta sama laki-laki gitu. Kamu jadi perempuan jangan terlalu cinta sama laki-laki. Gitu kan. Kita sering adalah mendengar kata-kata seperti Iya. itu gitu. Dan kalau saya kemarin sempat ngobrol dengan Lex dengan Kalex de Praxis ya, dia ada satu Mm. bilang bahwa ini balik lagi ke hukum investasi sih, bahwa hukum cinta siapa yang semakin Mm. banyak berinvestasi ya dia akan semakin sayang gitu dan akan semakin sulit. Mm. Sedangkan orang yang tidak berinvestasi ya dia tidak akan menilai hubungan ini sebesar dia menilai seseorang yang berinvestasi itu menilai hubungan ini gitu. Jadi mungkin Mm. yang konsep Mm. dia ucapkan itu kan bahwa harus saling ada hubungan timbal balik. Kalau saya mungkin melihatnya sebagai konsep hubungan saat itu yaitu harus adalah investasi bersama ya Mm. 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 gitu. Benar sekali. Benar sekali, karena ya kan semakin kita kasih, justru semakin kita memberi sesuatu kepada orang lain, justru ya kita akan mendapatkan juga gitu. Semakin banyak juga yang kita dapatkan gitu kan. Itu benar juga sih konsep itu. Eh, Bisa kita terapkan juga di dalam satu hubungan gitu. Semakin kita baik sama orang lain, justru ya kita makin mendapatkan kebaikan juga gitu. Semakin kita jujur, kita terbuka gitu ya, ya orang lain pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, tapi kalau yang tadi istilah kayak jangan terlalu banyak apa namanya? Perempuan jangan terlalu cinta nih sama laki-laki gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya apa ya? Mungkin pemahaman itu yang akhirnya memunculkan gengsi kali ya ke teman-teman cewek gitu ya. Banyak sekali ya tadi kayak akhirnya muncul istilah ya dia harusnya ngerti aku maunya segala macam gitu, pengennya ini itu gitu. Padahal ya itu kan bisa sebenarnya itu bisa masuk ke gengsi itu tadi ya. Kenapa nggak kita cerita aja sih, kita ngomong aja apa yang sebenarnya kita pengenin gitu. Nah, mungkin itu berangkat dari pemahaman kalau kita tuh jangan terlalu cinta sama orang lain, kita jangan terlalu nunjukin seberapa besar perhatian kita sama pasangan kita gitu. Nah, itu sebenarnya yang perlu dikurangin, perlu apa namanya singkirin dulu gitu, perlu digeser dulu lah gitu pemahaman itu. Karena kalau misalnya udah terlibat satu hubungan ya kita harus ya tadi semakin banyak kita kasih, justru semakin banyak kok yang kita dapetin gitu. Setuju banget sih. Benar. Mungkin konsep ini juga Mm-mm. membuat kita tuh jadi menuntut untuk dicintai lebih. Kamu yang harusnya lebih cinta saya, gitu. Jadi Ya. kita yang nggak mau cinta lebih, kita membataskan di sini. Kamu yang harus nyamperin, gitu. Kesannya seperti itu, gitu. Mm-mm. Benar sekali. Padahal kan ya eh, ya kita harus balik lagi gitu. Kita harus ngasih dan pasangan kita tuh bukan orang yang bisa menebak gitu tanpa dikasih tahu maunya apa gitu. Apalagi laki-laki gitu. Laki-laki tuh orang yang apa ya perlu konkret gitu, perlu kayak ini gitu. Aku butuhnya ini, ya udah gitu. Dan apa namanya nggak bisa dikira-kira kamu harus tahu gitu keinginan aku apa gitu. Itu sering banget jadi konflik akhirnya. Iya, iya. Aku penasaran nih teman-teman di sini, mungkin teman-teman yang laki-laki gitu ya, atau mungkin teman-teman yang perempuan, pernah nggak sih nanya ke pasangannya, kamu suka aku karena apa sih gitu? Dan soalnya aku Hmm. banyak juga denger ya, perempuan tuh sering banget nanya kayak gitu, dan laki-laki dan hampir semua laki-laki tuh nggak bisa jawab. Kenapa ya? Kayak terus udah gitu nggak bisa jawab, perempuan yang marah kan jadinya. Itu adalah pertanyaan Hmm. yang banget gitu buat laki-laki gitu. Iya, kadang mungkin itu juga berangkat dari perempuan ini butuh untuk secure gitu ya, karena biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang membutuhkan memang kayak ya kalau istilah sekarang tuh validasi gitu. Kalau oke, aku diterima, aku disayang sama pacar gitu ya, sama pasangan, aku apa namanya bisa ngerasain nyaman dan aman gitu. Makanya dia sampai dia nanya ke pasangannya gitu. Padahal satu sisi cowok apalagi justru bingung kenapa ya gitu. Ya ya udah suka aja gitu karena memang basicnya laki-laki tuh susah untuk menjelaskan kayak cerita panjang lebar kayak perempuan gitu ya, tapi eh,
Jadi itu yang membuat kayak laki-laki kesannya cuek, kesannya santai gitu. Padahal mereka sebenarnya ya ngerti juga gitu apa yang apa Ya, namanya yang bikin mereka dia. mereka iya iya yang bisa membuat mereka nyaman, Mm-mm. mereka bisa sayang sama pacarnya itu apa. Cuman memang susah untuk menyampaikan Mm-mm. gitu. Ini yang laki-laki yang pada nonton ini pasti senang semuanya kayak, ah, nah itu terima kasih sudah dijawab gitu. Jadi buat para Jadi ada yang membela ya. ya, jadi para wanita-wanita tenang, jangan jangan langsung kesinggung gitu. Bukan bukan gak ada alasan untuk suka, sebenarnya ada, tapi bingung Iya, jelasinnya. iya, iya bener. Nggak tahu mau jelasin apa ya. Udah suka aja gitu. Iya, benar. Tapi mungkin dengan tadi Kak Dia ada sebut bahwa mungkin perempuan ini butuh validasi gitu. Terus saya jadi melihat ke belakang juga kan. Saya dengan pasangan saya juga dulu bertanya gitu. Apa yang bikin kamu Hmm, suka gitu? Kok pilih hmm, saya hmm, gitu hmm, kan? Saya bingung juga gitu. hmm, Mungkin di satu sisi walaupun saya berpikir bahwa cinta itu butuh alasan gitu. Karena saya mungkin itu juga ya, suatu alasan apa ya validasi untuk saya untuk mencari pembenaran untuk mencari apa ya pengakuan gitu bahwa oh saya hmm, itu punya nilai loh gitu jadi kayak secure gitu posisinya gitu padahal mungkin ya, sebenarnya hmm, hilang yang tadi Kak Dea udah sebut bahwa pribadi yang udah merasa nyaman dengan diri sendiri mungkin tidak membutuhkan validasi dari orang lain lagi gitu bahwa ketika seseorang hmm, menyatakan aku sayang sama kamu kita bisa dengan percaya diri oh ya aku percaya kamu sayang sama aku mungkin hmm, seperti hmm, itu. iya. Benar, tapi sebenarnya nggak ada yang salah juga ya. Maksudnya dengan kita menanyakan gitu apa yang menjadi alasan kamu suka sama aku, kamu terima aku misalnya itu juga nggak ada yang salah gitu. Semuanya adalah pilihan yang tepat gitu. Justru cara yang benar banget gitu ketika kita berani untuk nanya gitu. Karena banyak juga kasus yang akhirnya nggak berani nanya gitu ya takut nanti responnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita misalnya atau kayak ya udah apa gitu. Nah justru yang kalau misalnya kita terlalu banyak menebak gitu, justru ya itu membuat kita kan makin overthinking atau bisa jadi ada masalah di situ. Tapi kalau misalnya kita bertanya, berani untuk bertanya, itu justru salah satu bentuk kita terbuka sama pasangan gitu. Dan kita bisa kita bisa sampaikan gitu kalau aku suka sama kamu tuh karena kamu perhatian, misalnya kamu tuh bisa bikin aku aman, kamu sayang sama keluarga gitu. Jadi justru itu ujungnya kan adalah kita saling memuji, kita saling menghargai satu sama lain gitu dan ya pasti rasa sayang, rasa cinta itu makin meningkat juga gitu dengan adanya kita saling terbuka, saling menghargai itu tadi gitu. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman kalau misalnya nanti ke depan misalnya teman-teman bertanya atau menyampaikan apa alasan kalian untuk sayang sama seseorang atau menanyakan kenapa mereka sayang sama menerima kalian itu sebenarnya nggak apa-apa gitu nggak ada yang salah kok. Oke, bagus lah. Soalnya aku juga sampai sekarang masih katanya sih, hah, emang apa yang bikin suka gitu? Ya pengen denger aja. Gitu. Oke, Iya. untuk teman-teman kalau misalnya mau bertanya mengenai suatu konsep yang sama ini teman-teman mungkin pegang teman-teman mengenai suatu hubungan dalam menjalani hubungan teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar atau di kolom pertanyaan gitu nanti kita bareng-bareng kita diskusi kita bahas gitu karena memang konsep mengenai hubungan itu banyak sekali dan seru lah gitu ya ngomongin mengenai ini masing-masing punya Ya. punya pandangan yang tidak bisa dibilang salah dan mungkin bisa dibilang benar juga gitu. Aku mau tadi kan mengenai hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang memiliki kedua belah pihak itu memiliki kontrol dan kebebasan yang sama, juga sama-sama merasa aman, sama-sama merasa nyaman, mendapatkan perhatian yang sama. Gitu. Apa selain komponen-komponen ini ada komponen lain nggak yang menjadikan hubungan ini yang menjadikan satu hubungan ini adalah hubungan yang sehat? Oke, kalau ngomongin tentang komponen dari healthy relationship itu sendiri, sebenarnya ada beberapa gitu. Dan eh, yang pertama, yang paling penting adalah komunikasi tadi. Terus adanya Mm-mm. kejujuran nih, kejujuran dan honesty itu penting banget gitu. Jadi seberapa kita menyampaikan eh, keadaan kita sebenarnya tuh seperti apa
gitu. Termasuk misalnya kita punya pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan atau traumatik gitu ya, yang itu bisa kita sampaikan ke pasangan kita gitu. Dan kita tanyakan balik juga, kira-kira kamu masih ada nggak pengalaman yang menurut kamu itu masih menyakitkan atau masih belum bisa dilupain gitu, belum bisa diterima sampai sekarang gitu. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa kedua pihak ini sama-sama bisa mengantisipasi gitu. Misalnya ada satu pihak yang kurang nyaman nih di satu tempat tertentu gitu yang banyak orang gitu, misalnya terlalu banyak orang, dia takut gitu. Nah, nggak apa-apa gitu, berarti sama-sama tahu kalau pasangannya tuh oke, berarti kita mungkin kurangin nih waktu di mana kita menghabiskan di tempat yang ramai misalnya, yang hal-hal kayak gitu gitu. Dan itu sampai ke ini pun harus justru ini harus dibangun dari awal, mungkin awal pendekatan juga gitu ya, sampai akhirnya memutuskan pacaran atau enggak gitu. Itu justru jadi kuncinya gitu. Dari pendekatan harus saling jujur, sampai nanti pacaran, dan bahkan sampai menikah juga gitu. Itu justru kunci pentingnya gitu. Honesty sama komunikasi gitu. Kemudian komponen yang penting juga, sebenarnya ini banyak juga udah dibahas gitu. Maksudnya istilah ini gitu, adanya 5 bahasa cinta gitu. Mungkin Mei juga pernah dengar ya 5 bahasa cinta di mana ya namanya bahasa cinta gitu. Jadi di mana kita bisa menyampaikan atau menyatakan rasa cinta kita, gimana kita membangun rasa cinta kita gitu kepada pasangan kita gitu. Yang pertama ada physical touch gitu kan, gimana kita menyentuh fisik pasangan kita gitu. Karena salah satu bentuk kita menuangkan rasa sayang ya dengan physical touch gitu. Misalnya dengan mengusap gitu kan, mengusap pundak, kita memegang tangan misalnya. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi perlu ada perizinan juga gitu, istilahnya kayak perizinan gitu, apalagi teman-teman yang masih pacaran gitu, perlu untuk kayak, boleh nggak nih aku pegang tangan kamu gitu, boleh nggak aku ngusap pundak kamu gitu, karena bisa jadi ada bagian-bagian tertentu gitu ya, privacy kita yang, oh kayaknya aku kurang nyaman deh kalau misalnya kamu usap pundak gitu, kayaknya aku lebih nyaman megang tangan aja misalnya gitu. Itu nggak apa-apa, itu justru kan ya saling tahu gitu. Terus selain physical touch ada quality time gitu, jadi gimana waktu yang ada itu bisa berkualitas untuk masing-masing pihak gitu antara pasangan ini perlu untuk diluangkan lah waktunya berdua untuk sama-sama menikmati gitu waktu yang sangat berkualitas gitu, misalnya dengan nonton film bareng atau kayak ngobrol sesuatu yang menyenangkan gitu, cerita pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyenangkan, apalagi teman-teman yang udah menikah gitu dan punya anak gitu, seringkali masalah tuh muncul karena ya waktu yang ibaratnya kayak waktu dia buat aku nggak ada gitu, mereka pasangan lebih sibuk dengan anaknya atau pekerjaannya misalnya. Nah, itu justru yang perlu diluangkan gitu waktunya, gimana sama-sama menyepakati waktu yang luang untuk bisa cerita, hari ini ngapain aja ya kira-kira gitu, hari ini ada kesibukan apa, terus gimana perkembangan pekerjaan misalnya, atau anak gimana gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada acts of service, itu bantuan dan pertolongan gitu. Ini penting juga nih satu sama lain gitu ya. Gimana satu pihak ini membantu pasangannya dan pasangan ini juga menerima gitu pertolongan tersebut gitu. Jadi nggak bisa satu pihak kayak, nggak usah lah, kamu nggak usah nolongin gitu kan. Banyak sebenarnya teman-teman kita yang kayak ya udah mungkin merasa mandiri juga selama ini gitu ya, jadi ketika pasangannya membantu nggak dibolehin atau nggak dikasih ruang gitu. Nah, itu yang perlu dikurangi juga, jadi masing-masing pihak perlu untuk saling memberikan pertolongan dan menerima pertolongan juga gitu. Terus ini aku sambil baca ya, takut kelewat soalnya. Terus Ya, ada iya ada 5. Terus tadi ada physical touch, quality time, kemudian act of service, terus ada receiving gifts, itu menerima
hadiah gitu ya, atau kado gitu semacam, ya itu bentuk apresiasi kita terhadap mereka kan. Kita menghargai mereka, menghormati gitu, kita menyayangi mereka gitu. Sebenarnya nggak harus mahal ya, kalau misalnya ngomongin kado atau barang tuh hal-hal yang biasa aja gitu, yang sederhana, misalnya masakan yang disukain, atau kayak ya minimal membelikan minuman yang disukain, itu sebenarnya udah bentuk perhatian kita ke dia gitu. Terus yang terakhir ada words of affirmation gitu, kata-kata yang baik atau afirmasi gitu ya. Gimana kita bisa memuji pasangan kita bisa kayak ya itu tadi, kayak menyampaikan aku sayang sama kamu, aku suka sama kamu tuh karena hal ini loh, karena kamu baik, karena kamu perhatian dan lain-lain. Itu bisa jadi bentuk bahasa cinta kita kepada mereka gitu, kepada Iya, dia gitu ya, bukan mereka. Kalau mereka kok banyak ya kesannya kepada dia gitu. kan coba Iya, gua iya bisa bisa. Iya bisa. tapi ngomongin ngomongin bahasa cinta ini seru banget ya. Kayak gimana sih Iya. manifestasinya seperti apa, wujudnya seperti apa. Karena seringkali Mm-mm. kita nggak tahu, kita misalnya ini bukan dominan, aku bukan physical touch nih. Terus sebenarnya karena Mm-mm. kita bahasa cintanya beda, jadi aku ngerasa yang kamu lakukan itu bukan bukan cara bukan kamu menunjukkan rasa cinta gitu. Jadi kita jadi salah paham di sini. Padahal ini tindakan bahasa cinta ini juga adalah bentuk komunikasi kan. Tapi jadi nggak Iya, nyambung betul. Betul, betul. Itu sih yang makanya perlu apa namanya, perizinan itu tadi. Jadi mungkin aja pasangan kita nggak nyaman nih kalau misalnya kita menyentuh gitu, atau kita mengusap pundaknya gitu. Ya saya juga, kalau aku juga gitu sih sama pasangan, kayak bukan model yang kemana-mana pegangan tangan, kemana-mana apa usap-usap, kayaknya malah aneh, kenapa sih kok malah itu. Tapi ya nggak Iya, apa-apa kalau misalnya, tapi nggak apa-apa juga misalnya nih, kamu kurang kita kurang nyaman dengan physical touch, tapi mungkin dia itu adalah bentuk dia, benar tadi yang Mei sampaikan, mungkin itu bentuk dia menyampaikan rasa sayangnya dia gitu. Jadi kita perlu apresiasi juga gitu. Oh ya udah, oke, kalau itu menjadi bahasa cinta kamu gitu, nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalnya aku awal-awal risih gitu misalnya, atau aku kayak nggak biasa dengan itu gitu. Tapi ya oke lah gitu. Uh, Bahasa cinta itu yang penting kita rasakan kalau oke, itu bentuk perhatian kita, dia sama kita gitu. iya, iya. Tapi jangan sampai dia apa ya, maksudnya karena bahasa cintanya physical touch, tapi yang dia lakukan membuat kita nyaman, tapi kita jadi ah ya udahlah nggak apa-apa. Kalau emang itu sangat tidak nyaman buat kita, jangan sampai kita kehilangan logika ya untuk Iya, kayak aku betul betul. berkorban. Jangan sampai kita pokoknya. Betul betul. Mm-mm. Heeh. Jadi kepikiran juga kayak apa? Sebenarnya kita bisa ya menyesuaikan. Misalnya aku jadi kepikiran aku dengan pasangan aku itu dia tipenya itu kan namanya laki-laki itu harus straightforward kan. Kalau kamu mau apa ya ngomong Mm-mm. aja. Jadi gak ada Iya namanya betul. surprise. Surprise tuh nggak ada gitu. Kalau kamu perlu ya ngomong gitu. Padahal Iya mungkin betul. aku juga sebenarnya suka dikasih surprise gitu dan seneng lah ada Mm. misalnya tiba-tiba dikirimin minuman gitu atau tiba-tiba Mm-mm. apa gitu kan senang gitu. Tapi buat dia ya Mm-mm. kamu berarti kamu nggak butuh jadi jangan dilakuin. Terus Iya. terus aku tahu bahwa bahasa cintanya dia itu adalah quality time. Jadi aku lebih menghargai quality time gitu. Mungkin kalau udah Mm. lama berpasangan kita jadi mengerti oh itu bahasa cinta dia dan ketika dia melakukan itu jadi kita ngerasa aku merasa paling dicintai ketika dia melakukan ini ke aku gitu. Walaupun Mm. Iya. kita pada awalnya itu bukan bukan ini loh gitu, bukan quality time gitu. Itu mungkin gak sih itu baru Mm-mm. sebenarnya. Bisa, bisa sih, benar-benar. Itu tadi kan 5 bahasa cinta ya, tapi yang terpenting memang kayak senyamannya pasangan kita tuh seperti apa, dan senyamannya kita seperti apa. Nggak harus limanya kita lakukan gitu. Balik lagi kalau misalnya itu ujung-ujungnya membuat kita kayak apa sih ini gitu, kayak risih gitu, dan kita kayak asal aja menerima, terus kita nggak menyampaikan kalau kita nggak nyaman, ya itu justru Mm-mm. malah akan menimbulkan masalah kan gitu. Tapi kalau misalnya kita sampaikan aja gitu, oh aku pengennya dikasih kado nih gitu, ya udah gitu, berarti kita ngerti gitu. Atau yang satu nggak suka nih dikasih kado gitu, pengennya ya udah
bukan yang kejutan gitu ya, bukan yang surprise, tapi langsung aja tunjuk misalnya aku pengennya ini gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi misalnya salah satu sukanya surprise, ya nggak apa-apa juga gitu, berarti ada cara lain yang kita menyenangkan dia gitu. Saling Terus menyesuaikan ya. iya, saling menyesuaikan, dan mungkin nggak bisa kayak semenit 2 menit langsung tahu kan, mungkin emang butuh waktu juga untuk saling tahu, yang mana akhirnya oke, di posisi sekarang kayaknya emang dia lebih nyaman kalau mending kita quality time aja gitu, daripada kita sibuk mikirin aduh mau ngasih kado apa ya gitu, yang justru itu nggak mungkin nggak seberguna itu buat dia gitu, nggak yang Benar. itu jadi hal yang gitu kan. Jadi mending ya udah kita luangin waktu, kita nggak pegang smartphone atau gadget dulu gitu ya, kita cuman ya udah menghabiskan waktu berdua gitu, itu mungkin lebih nyaman buat dia, itu hal yang nggak masalah juga gitu. Iya, benar-benar. Gitu Ini sih. ada yang nanya di kolom komen. Aku bacain aja ya Iya. pertanyaannya sayang. Kalau dalam suatu Mhm. hubungan salah satu pihak sudah merasa tidak cocok, bosan, tidak satu visi, apakah egois untuk memutuskan hubungan tersebut? Mhm. Oke. Pertanyaannya menarik ya. Dan Mm-mm. mungkin ini banyak dialamin juga gitu sama kita, sama teman-teman yang lain. Eh, Sebenarnya sebelum kita kayak memutuskan untuk lanjut atau enggak, ya tadi pertimbangin dulu gitu. Kira-kira apa sih yang membuat kita ini secara pribadi ngerasain bosen di hubungan tersebut gitu. Mm-mm. Terus atau mungkin ngerasa nggak cocok gitu, nggak cocok yang gimana gitu. Apakah memang kayak ya banyak sekali perbedaan gitu. Karena ya sebenarnya perbedaan itu kan bisa jadi hal yang wajar ya. Karena ibaratnya kayak kita kita nih udah jadi satu pohon tertentu gitu. Kita udah di usia kita menjalin hubungan sama seseorang gitu. Kita pacaran sama satu orang gitu di usia 20-an gitu. Nah, dari kita lahir sampai umur 20-an ini kita tumbuh di lingkungan yang mungkin berbeda dengan pasangan gitu. Dari keluarga yang beda, orang tua yang beda, teman-teman yang beda, sekolah yang beda, segala macam berbeda gitu. Sedangkan lingkungan tersebut membentuk kita yang sekarang gitu, dan membentuk dia yang seperti itu gitu. Pasti banyak perbedaan gitu, pasti ada perbedaan gitu. Ibaratnya pohon ya, pasti pohon yang beda gitu jenisnya. Nah, tapi ketika memutuskan untuk bersama gitu ya, untuk menjalin hubungan, gimana nih saling menyesuaikan perbedaan itu gitu. Nah, mungkin ada ketidakcocokan juga gitu. Ada nggak harus kok satu hubungan itu cocok di semuanya gitu, nggak harus. Justru kalau misalnya ada perbedaan, ada ketidakcocokan, itu justru kesempatan kita untuk saling menyesuaikan itu tadi gitu, saling mengisi apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin gitu. Nah, jadi mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk putus gitu, untuk mengakhiri, ya tadi perlu pertimbangan dulu apa kira-kira bosannya tuh di mana dan bagaimana gitu. Terus sampaikan juga ke pasangan kira-kira apa yang kamu atau kita rasakan sebenarnya gitu. Kalau bosen nih gitu, apa ya yang membuat kira-kira aku ngerasain bosen di hubungan ini gitu. Dan kira-kira gimana ya, apa yang bisa kita lakukan supaya nggak bosan lagi ke depannya gitu. Apa yang perlu diimprove gitu. Apakah mungkin kita terlalu sering nih ketemu atau terlalu sering komunikasi, maksudnya intens gitu, terlalu intens ngobrolnya sehingga kita mungkin lupa sama waktu buat diri kita sendiri gitu. Mm-mm. Lupa untuk kayak kita menyenangkan diri sendiri, waktu untuk me time gitu ya istilahnya. Nah, itu pun bisa menjadi pemicu satu hubungan ini akhirnya masing-masing pihak atau satu pihak ngerasain bosen gitu. Mungkin di situ. Jadi kalau misalnya kita terlalu sering komunikasi, yang komunikasinya tuh bukan yang komunikasi penting, tapi jangan sampai itu melupakan diri kita sendiri gitu. Akhirnya kayak kita ya itu tadi lupa untuk mengembangkan diri sendiri, kalau oke, aku punya kesibukan sendiri loh untuk menyenangkan aku sendiri gitu. Mm-mm. Itu sih yang perlu dipikirkan atau perlu pertimbangan lagi gitu. Mm-mm. Kalau Gimana aku pendapat kalau Mei sendiri gimana? Mungkin ada tambahan? aku jadi pengen menambahkan sering kali kalau dari Mm-mm. apa yang kemarin ini sempat aku dengar juga ya waktu di webinar yang lalu,
bahwa Mm-mm. seringkali ketidakpuasan kita terhadap pasangan kita atau kebosanan kita terhadap pasangan kita itu sebenarnya berangkat dari ketidakpuasan kita dengan hidup kita sendiri gitu. Jadi Mm. mungkin Mm-mm. itu juga perlu jadi bahan kita pikirkan sebenarnya apa sih yang membuat karena yang namanya butterfly effect itu atau honeymoon phase itu akan berakhir dalam waktu yang mungkin dalam waktu 1 tahun itu udah berakhir gitu honeymoon phase itu gitu Iya, nggak akan ada iya, efek lagi. betul. Nah, kamu udah tahu dia suka kamu udah tahu dia sayang kamu dan yang dia lakukan nanti gini gini gini. Jadi udah nggak ada yang namanya butterfly effect lagi kan. Nah jadi kalau Mm-mm. mengasosiasikan rasa excitement dari hubungan itu dengan butterfly effect ya maka mungkin ada yang salah dengan konsep itu gitu padahal ya itu perlu diperhatikan juga yang Iya. tadi kalian ungkapkan bahwa nggak berarti semuanya itu harus menyenangkan nggak berarti semuanya itu harus cocok Mm-mm. tapi kalau misalnya aku jadi keinget yang tadi Kak dia udah sebutkan bahwa satu hubungan itu harus merasa aman, nyaman, saling give and take gitu. Kalau kalau dengan kamu merasa aku udah bosan, masa pasangan ini merasa aku sudah bosan, aku merasa udah nggak cocok, udah nggak cinta segala macam, Mm. tetap bertahan dalam hubungan ini, tapi apakah masing-masing perannya itu masih sama-sama berinvestasi bersama atau kita jadi demand kamu coba Mm. investasi lebih banyak supaya aku siapa tahu jadi suka Iya, lagi gitu. Nah, itu baru yang egois menurut aku. Gitu. Tapi iya, kalau betul. sama berinvestasi dengan apa ya rata lah investasinya, aku rasa itu nggak egois. Mm-mm. Malah mungkin itu adalah upaya kita untuk mengembalikan perasaan-perasaan yang ya rasa-rasa yang menyenangkan itu gitu karena aku yakin bahwa rasa cinta yang disebut apa ya ada satu lagu bilang kayak falling in love again gitu bahwa Mm. rasa cinta falling in love setiap harinya tuh aku jatuh cinta lagi mungkin itu bisa dilakukan gitu dengan mind trick gitu kita gimana kita Iya. switch cara berpikir kita sehingga kita juga jadinya bisa jatuh cinta lagi gitu ya itu Mm-mm. memang Mm-mm. Betul. latihan. Betul. Iya benar, iya benar sih. Kadang kita tuh ngerasain bosen karena mungkin kayak secara nggak sadar kita menyalahkan gitu ya, menyalahkan pasangan kita gitu ya, karena dia gitu-gitu aja atau kayak ya udah dia sibuk sendiri misalnya. Eh, nah itu perlu introspeksi sih, apakah ya kita terlalu banyak menuntut dia kah? Atau ya gimana tuh kita yang kurang justru nih perannya untuk dia gitu sehingga dia akhirnya sibuk dengan kesibukannya dia sendiri gitu jadi Kembali sebelum lagi. akhirnya memutuskan. Benar-benar gitu sih semoga menjawab ya tadi pertanyaan siapa tadi ya yang nanya. Ya, semoga pertanyaannya Gitu. terjawab ya kayak. Kalau misalnya masih ada Mm-mm. pertanyaan lanjutan juga boleh banget dilanjutkan di kolom komen. Teman-teman yang mau bertanya juga boleh bertanya di kolom komen. Ini aku ada pertanyaan Mm-mm. lanjutan nih. Tadi kan kita ada ngomong Mm. mengenai waktu, misalnya kita bicara mengenai masa lalu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita bertanya mengenai mantan dari pasangan kita? Menarik ya pertanyaannya. Oke. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Balik lagi kalau misalnya itu tujuan kita supaya mengerti gitu, mengerti apa alasan putus misalnya, apa alasan putus? Oh karena yang nggak cocok dia orangnya terlalu gini-gini dan aku lebih nyaman dengan orang yang seperti ini, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya balik lagi kita ngukur diri sendiri gitu, nggak bisa kayak patokan ya baik atau enggaknya gitu. Sebenarnya balik lagi kita akan tahan nggak nih dengan jawaban dia gitu atau kita akan gimana nanti gitu kita makin overthinking atau kayak itu menjawab justru mengurangi overthinking kita gitu kan. Nah tapi selain jadi lebih dilihat ke tujuan dari bertanya tentang mantan itu apa gitu. Kalau kita tujuannya untuk tahu masa lalu dia dan untuk memperbaiki yang sekarang, ya Hmm. udah gitu. Fokus on itu aja gitu, nggak perlu kayak nanti terus misalnya ketemu mantan terus jadi kita sakit hati atau kita cemburu gitu dan lain-lain gitu. Eh, apa namanya? Karena tujuan kita untuk ngerti, untuk kedepannya memperbaiki gitu, ya udah gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita menanyakan hal itu gitu. Dan kalau misalnya, tapi gini, kalau misalnya kita ngerasain kemungkinan kita, aduh kayaknya aku
cemburu deh gitu. Kalau misalnya aku takut nanti ketemu mantan kamu dan nggak tahu nanti reaksiku gimana gitu. Ya nggak apa-apa, itu kita sampein aja gitu ke pasangan gitu. Barangkali dia juga akan ngerti kalau oh ternyata dia misalnya masih butuh waktu nih untuk menerima gitu masa lalu, menerima Mm-mm. mantan aku nanti misalnya ketemu gitu. Mm-mm. Gitu sih menurut aku. Gimana? Mungkin Mei ada tambahan gitu. Ya tapi benar banget tadi bahwa memang Mm-mm. sebenarnya dibilang salah nggak salah itu kembali lagi dilihat tujuannya Iya. ya, motivasinya gitu. Kalau tujuannya banyak Mm-mm. yang mau lihat kayak oh misalnya mana nih yang lebih cantik nih, aku atau mantannya dia gitu misalnya. Tujuannya kayak gitu kan, nah, gitu lihat tuh mantannya artis gitu kayak wah langsung stres sendiri gitu, Wah, percaya iya. diri. Ya kayak gitu kan juga kalau tujuannya untuk misal mau tahu apa mau mengerti oh kamu suka karena seperti ini gitu, kalau kamu suka misalnya suka seseorang tuh yang pinter masak karena kamu senang dimasakin misalnya contoh ya gitu, jadi kan kita jadi Mm-mm. bisa jadi lebih tahu lah sisi dari pribadinya, bukan bukan kita Mm-mm. mengetahui dari pasangan kita, bukan membandingkan dengan pribadi kita, menempatkan kita di posisi yang insecure gitu. Iya, Kalau betul sekali. mm-mm. Aduh, ini sebenarnya apa ya perbincangan mengenai hubungan ini, healthy relationship ini sangat menarik ya. Aku mau tahu nih, Iya. gimana kalau Mm. misalnya satu hubungan ini, misalnya komunikasinya itu, kita sekarang mungkin teman-teman di sini ada yang udah dengerin dan mungkin merasa bahwa oh iya dalam hubungan aku ini ada komponen yang kurang gitu, ada Mm-mm. komponen yang mungkin kurang sempurna, mungkin di sisi komunikasi gitu. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita ini atau membuat hubungan kita ini menjadi sehat gitu dengan misalnya pasangan kita nggak nonton IG Live hari ini gitu. Terus kita harus bagaimana gitu? Karena kan mungkin hubungan itu Mm. dua arah ya. Mm-mm. Mm-mm. Benar, kalau misalnya yang menjadi kekurangan gitu ya, saya kekurangan adalah apa namanya komunikasi gitu. Mm-mm. Ini sih sebenarnya kayaknya simple ya komunikasi doang gitu. Padahal ini tuh jadi kunci pentingnya di satu hubungan gitu. Kalau misalnya nggak ada komunikasi ya nggak akan jalan gitu. Mm-mm. Komunikasi itu kan memang dua arah gitu. Satu sama orang lain gitu. Gimana satu orang bercerita dan satu orang lagi mendengarkan gitu. Dan porsinya tuh sama gitu. Nggak bisa yang satu terlalu banyak cerita aja gitu. Tapi yang satu cuma mendengarkan aja pasif gitu istilahnya. Tapi gimana caranya dua-duanya tuh sama gitu. Kalau misalnya uh, ada masalah komunikasi, kayak tadi ya mungkin bisa diidentifikasi dulu gitu, dicari tahu dulu sebenarnya apakah masalah itu di komunikasi atau kayak tadi mungkin ada satu pihak yang ngerasain bosen gitu, ngerasain kayak masih di fase yang capek mungkin juga secara apa namanya energi juga mungkin satu sama lain punya kesibukan masing-masing gitu sehingga belum ada waktu untuk cerita banyak atau ngobrol gitu ya karena capek secara fisik dia dengan kesibukannya gitu. Itu sih jadi perlu digali dulu, dicari tahu apa kira-kira penyebabnya gitu, kurang komunikasi itu gitu. Dan kalau misalnya atau mungkin dia memang tipe orang yang uh, ya itu tadi kayak nggak bisa menjelaskan gitu, nggak bisa menjelaskan apa apa yang apa namanya Nah, dibutuhkan gitu ya. Atau kayak pengen diceritain tuh nggak tahu ya yang gitu aja gitu misalnya ya mungkin mm-mm. kita bisa mengerti gitu atau kita sampaikan juga gitu kalau misalnya kamu nggak cerita kamu nggak ini ya aku sebenarnya juga kesulitan nih sedangkan aku pengen tahu kamu kenapa ada masalah apa misalnya atau aku bisa bantu apa gitu. Karena biasanya laki-laki juga bentuk perhatiannya kan dengan ini ya perilaku kayak harus ada waktu Mm-mm. selama 24 jam komunikasi gitu kan tapi lebih ke misalnya nanti ketemu gimana si laki-laki ini bisa apa namanya memperlakukan perempuannya gitu wanitanya dengan baik gitu ngasih perhatiannya dengan itu gitu kan bukan dengan ngobrol sedangkan cewek pasti pengennya ngobrol gitu ya seharian cerita segala macem gitu nah itu yang perlu masing-masing tahu sih jadi balik lagi kita nggak bisa terus menerus nuntut
pihak lain aja untuk dia ngerti kita, tapi sampai mana juga kita mengerti gitu dia bagaimana gitu. Dan kita pun perlu menuntut diri sendiri untuk, bukan menuntut yang dalam arti negatif ya, tapi menuntut untuk bisa terus kayak tadi berinvestasi gitu sama dia gitu, supaya komunikasinya itu tetap jalan dan akhirnya hubungan ini bisa terjalin lama gitu. Aku jadi dapat insight dengar Kak Dea Hmm. bahwa kita Hmm. kenalin dulu akar masalahnya di mana dan cari tahu Hmm. penyebabnya. Terus aku dapat Hmm. insight-nya itu bahwa gaya komunikasi itu gak cuman seperti yang kita tahu, oh ini komunikasi itu selalu dua arah dengan kata-kata. Tapi mungkin dari perilaku seseorang dan mungkin gaya komunikasi dengan seseorang yang dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, maka kita berusaha mencari gaya komunikasi apa yang paling sesuai gitu. Jadi satu pasangan dengan pasangan lain pun mungkin gaya komunikasinya itu bisa berbeda ya. Nggak ada gaya komunikasi Benar-benar. yang Karena kan ada, gimana? iya, karena kan memang komunikasi juga nggak cuman verbal ya, ada non verbalnya juga, itu nggak cuma cerita atau mendengarkan, tapi gimana ya seseorang ini kayak memberi perhatiannya, gimana misalnya tiba-tiba ngasih minum gitu, padahal kita nggak ngomong nih kalau kita butuh minum misalnya, itu kan satu bentuk perhatian yang perlu kita apresiasi juga, dan itu bentuk komunikasi yang dia sampaikan gitu, dengan nggak ngomong sih, cuman tiba-tiba ngasih aja gitu, ya nggak apa-apa Iya, juga, iya. itu bukan berarti dia cuek kok gitu. Pokoknya Mm-mm. jadi kayak komunikasi itu tidak hanya melulu soal kata-kata, tapi justru gimana Mm-mm. kita bisa saling connect gitu ya satu sama lain. Betul sekali. Makasih. Nah, ini ada pertanyaan nih, kebetulan ada pertanyaan lanjutan. Aku bacain ya pertanyaannya. Kak, Hmm, gimana nih kalau ya. seseorang belum bisa mencintai dirinya secara utuh, bisa mencintai orang lain gitu. Jadi belum bisa mencintai Hmm, diri, seseorang yang belum bisa mencintai diri, bagaimana caranya bisa mencintai orang lain juga gitu, bisa menjalankan hubungan yang sehat. Apakah hmm, itu mungkin atau tidak mungkin? Sebenarnya bisa aja sih seperti itu, karena mungkin gini, em, Halo? Teman-teman, di aku ini sinyalnya, di aku videonya Kak Dea itu diem. Di teman-teman gimana ya? Aku takutnya ini video video aku sih yang bermasalah. Teman-teman bisa mendengar suara aku nggak? Teman-teman, ini videonya udah lancar lagi belum ya? Oh, mungkin dari ini kendala sinyalnya dari KDA-nya ya. Tadi suara aku tapi bisa kedengeran ya. Soalnya kadang-kadang aku bingung juga ini internetnya ini dari yang bermasalah dari pihak yang mana gitu kan. Kita kalau gitu tunggu dari KDA-nya untuk join lagi ya. Ya mudah-mudahan teman-teman tadi ada pertanyaan-pertanyaan udah bisa mulai terjawab nih. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Sebenarnya waktunya udah hampir mau habis, tapi senang banget bahwa Instagram sekarang dia udah memperpanjang masa IG Live. Jadi IG Live sekarang udah bisa berapa jam ya? Kayaknya udah bisa lebih dari 3 jam. Jadi kita walaupun kemungkinan bakal lebih dari 60 menit, tapi nanti kita nggak perlu keluar dulu, kita masih bisa tetap continue. Oke, nah ini Kak Dea udah join lagi. Kita tunggu sebentar ya. halo Oke. Mei, sorry banget, Iya, tiba-tiba nggak mati apa-apa, nggak lampu. apa-apa. Oh, pantesan tadi mendadak videonya mati terus lagi gelap gitu aku. Nah, kenapa ini pakai efek apa? nggak nggak prank ya teman-teman, nggak ada prank. Ini beneran nih. Aku kira mendadak ada Aduh. yang pakai efek. Ini sampai mana ya?
Oh, aku barusan Yang bertanya pertanyaan ini, yang tentang mencintai orang lain, tapi gimana caranya mencintai orang lain, tapi kita belum cinta diri kita sendiri. Itu. hmm, oke, ini sih menarik ya, gimana kita bisa mencintai orang lain ketika kita mungkin belum sepenuhnya cinta sama diri sendiri. Sebenarnya ya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk mencintai diri sendiri dulu gitu. Mm-mm. Karena kalau misalnya jatuhnya kita mencintai orang lain, mungkin gini, kalau misalnya kita mencintai orang lain atau kita eh, menyayangi orang lain itu adalah salah satu bentuk kita mencintai juga gitu diri sendiri, itu bentuk kita sayang karena kita tahu yang kayak tadi misalnya ada teman-teman yang insecure gitu sehingga ketika punya pacar atau bisa ngerasain lebih aman dan nyaman, ya nggak apa-apa Mm-mm. gitu. Tapi jangan sampai kita lupa gitu karena kadang itu tadi problemnya adalah kita terlalu banyak ngasih atau kita kayak iya iya aja gitu sama dia tapi itu sampai secara nggak sadar itu menyakiti kita gitu sampai kita Mm-mm. mungkin lupa sama diri sendiri kita sampai ya udah deh kamu everything you want deh pokoknya kamu boleh ngelakuin apa aja sama aku gitu ya itu jangan sampai gitu jangan sampai maksudnya apalagi kalau itu sampai pelecehan secara seksual verbal ataupun apa namanya secara perilaku juga gitu itu jangan sampai gitu jangan sampai kayak kita beranggapan kalau ya udah nggak apa-apa deh dia apa namanya sering mukul gitu itu mungkin bentuk perhatiannya dia gitu nggak ada guys gitu nggak ada bentuk perhatian itu dengan memukul atau dengan kayak melecehkan kita gitu atau kayak jatuhnya bikin kita sakit hati gitu itu jangan sampai gitu kalau misalnya kita mulai ngerasain tanda-tanda itu gitu ya karena kita ngerasain mungkin secara verbal kita mendapatkan kekerasan gitu atau pelecehan ya itu justru langkah kita untuk mulai eh, ini memahami diri gitu kalau oke kayaknya aku perlu jaga jarak dulu aku perlu nggak bisa lama-lama sama dia gitu itu sih jadi mungkin sebelum kita em, mencintai orang lain mungkin minimal kita ngertiin dulu kondisi kita sekarang seperti apa kita butuh orang Iya. yang kayak gimana gitu supaya bisa ngukur ke depannya kalau nanti ketemu orang yang kayak gini berarti aku harus langsung gitu beraniin diri gitu untuk Mm-mm. menolak gitu Jadi idiom gitu. tak kenal maka tak sayang itu sebenarnya bener banget ya. Kalau kita mau Mm-mm, kenal orang itu kita perlu kenal, termasuk diri kita mm-mm, sendiri gitu. Sayang diri kita, mm-mm, kita perlu kenal kita gitu. Kalau nggak kenal ya kita nggak sayang diri betul. kita. Tapi Mm-mm, mungkin sayang butuh proses gitu, nggak? Ya mungkin kita sekarang aku sayang banget sama perempuan ini atau aku sayang banget sama laki-laki ini. Tapi aku tahu mm-mm, aku tuh masih belum benar-benar sayang diri aku sendiri. Ya it's a good apa ya it's a good start gitu. At least kamu udah kenal mm, diri kamu bahwa kamu itu kondisinya sedang belum mencintai diri kamu apa adanya sehingga kalaupun sampai terjadi sesuatu kamu maksudnya kayak ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman kamu perlu tahu bahwa oh pikiran-pikiran yang tidak rasional itu karena aku memang masih belum sayang sama diri aku sendiri. Jadi setidaknya kalau ada perlakuan-perlakuan seperti pelecehan, kekerasan, itu kita tidak mengambil itu sebagai bentuk kasih sayang orang lain terhadap kita karena kita tahu bahwa itu betul. bukan bentuk sayang gitu. Iya, betul sekali. Mm, Jadi kita perlu bisa ngukur gitu sejauh mana kita bisa ngasih dan mendapatkan kasih sayang atau perlakuan dari orang lain, terutama dari pasangan kita gitu. iya. Semoga Mm. menjawab ya tadi buat yang tanya. Iya, semoga menjawab ya Kak. Kalau Mm-mm. jadi jangan takut bisa kok dalam menjalankan hubungan yang sehat, tapi in the process, ayo kita Mm-mm. tetap untuk sayang sama diri sendiri karena emang itu kuncinya ya kita mau sayang orang lain ya kita Iya, harus bisa sayang diri sendiri yang terutama mm-mm. gitu. Betul, betul sekali. Ini aku ada satu Mungkin, pertanyaan lagi boleh Kak? Sebenarnya udah lewat dari 60 menit sih tapi kalau mm, misalnya boleh nih ini ada pertanyaan yang mau iya ditanyakan boleh. lagi. Mm-mm. Nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. Mana? pertanyaannya terakhir ya. Kak, Mm-mm. ini ada pertanyaan anonim. Kalau dalam suatu hubungan,
yang satu merasa bosan. Oh, Oh, ini kayak yang tadi ya, yang tadi ya. pertanyaan, ya ya, aduh maaf, ini soalnya pertanyaannya baru masuk gitu. Oke deh kalau gitu, kalau udah Hmm. dipertanyakan. Mungkin ada pesan-pesan nggak dari Kak Dia untuk teman-teman? Apa ya? Kalau berkaitan dengan healthy relationship sih, sebenarnya nggak banyak sih pesannya. Maksudnya kayak tadi berulang kali kita udah bahas gitu. Yang terpenting adalah kita, justru pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup. Maksudnya yang terpenting adalah kita tahu diri kita sendiri itu seperti apa, kita sadar kebutuhan kita apa. Paling baiknya adalah kita bisa mencintai diri sendiri dulu gitu, baru kita mencintai orang lain. Itu justru poin pentingnya gitu. Karena ya kita bisa memahami diri, itu bisa membantu kita memahami orang lain juga gitu. Kita bisa satu pihak ini ngerasa nggak berani untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dirasain gitu, nggak berani untuk ngelawan, nggak berani untuk kayak ngebales gitu, maksudnya bukan ngebales ya, apa ya, ngelawan gitu, ngadepin Up kalau aku nggak gitu mau, ya. iya speak up gitu, untuk nggak mau gitu, aku nggak mau dikasarin gitu, aku nggak mau gitu. Banyak perempuan itu, karena ini menurut penelitian juga ya, banyak perempuan yang justru dia membela gitu, kalau ya udahlah, yang jelas dia marah-marah, orang aku juga salah gitu, ya jelas dia kasar sama aku karena emang aku pantas digituin gitu, itu stop gitu, nggak Hmm. bisa seperti itu gitu. Justru kalau kamu memang ngerasa udah ada kekerasan, ada eh, nggak nyaman gitu ya, mulai untuk sampaikan gitu, sampaikan ke dia. Kalau emang dirasa susah gitu ya, dirasa nggak bisa aku sampaikan ke dia, nggak mempan gitu, teman-teman boleh kok cerita sama kita gitu ya, sama Mei, sama aku, sama teman-teman psikolog yang lain gitu. Banyak teman-teman psikolog yang bersedia kok untuk mendengarkan cerita kalian gitu. Sesederhana itu gitu. Maksudnya jangan takut kayak beranggapan kalau iya kan aku cuma cerita masalah ini doang gitu, masalah pacar doang. Kayaknya receh deh, kayaknya banyak kalau misalnya ke psikiater atau ke psikolog tuh harus cerita yang udah masalahnya tuh berat, atau orang-orang yang udah punya gangguan jiwa gitu. Nggak seperti itu ya teman-teman. Kita tuh sangat menerima teman-teman walaupun cuma sekedar mendengarkan kalian gitu, mendengarkan cerita kalian. Sesimpel apapun itu gitu. Kalau emang dirasa nggak nyaman, itu tuh bikin overthinking, bikin stres, cerita aja gitu, nggak apa-apa. Gitu sih, Mei. Ya, Seneng makasih banget banyak. bisa cerita sama Mei, sama teman-teman semua di sini. Iya, seneng banget Mm-mm. bisa ngobrol. Bener-bener nyaman banget ngobrol sama Kak Dea. Terus kita ngebahas topik yang menarik banget gitu, pemikiran-pemikiran. Mm-mm. Mm-mm. Terus teman-teman juga bisa menghubungi Kak Dea juga kalau ini. Oh ya, kita juga Ruang Berproses ini juga punya konseling online. Jadi teman-teman kalau memang merasa membutuhkan untuk menceritakan ini, jangan takut untuk sekedar misalnya teman-teman melihat masalah teman-teman itu receh, sebenarnya nggak ada masalah yang receh kok. Di balik masalah, di balik Mm-mm. topik Betul. ini ada sesuatu yang lebih besar di dalamnya. Yang itu yang mau kita bahas. Oke, jadi teman-teman, Mm-mm. makasih Betul sekali. banyak. Semoga IG Live kita hari ini itu membuka satu apa ya pemikiran baru untuk hubungan teman-teman yang lebih baik lagi dalam bentuk apapun itu, hubungan dengan pasangan, dengan keluarga atau dengan siapapun itu. Dan terima kasih mau berbagi, senang banget. Mungkin kita lain kali bisa bahas mengenai apa 5 bahasa cinta ya, Kak Dea. Iya, betul, betul, betul. Seneng banget rasanya udah dikasih kesempatan untuk sharing, untuk ngobrol bareng sama Mei, sama teman-teman yang lain di sini. Ya, mudah-mudahan sih habis ini kita ada IG Live lagi, dengan Hmm. topik yang lain lagi gitu ya. Sebenarnya banyak kan topik-topik yang bisa kita bahas bersama gitu. Tetap jaga kesehatan ya, Mei, dan teman-teman Ruang Berproses semuanya. Teman-teman di sini Ya, juga. terima kasih juga jaga kesehatan selalu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Teman-teman. Dadah. Oke. Mungkin
Aku pamit duluan ya, Mei. Sorry karena udah Boleh, boleh. mulai maghrib gitu ya. Terima Kita kasih ketemu loh lagi udah. ya di lain waktu. Oke, Ya, bye-bye. Thank dadah you. Mei, dadah teman-teman semuanya. Selamat sore. Sore. Nah, untuk teman-teman yang masih nonton, aku juga mau ingetin juga bahwa jadwal webinar di Februari ini kita punya topik-topik mengenai cinta kasih. Dan nanti di hari Jumat tanggal 5 besok kita ada webinar dengan topik abusive relationship. Di minggu depannya di tanggal 12 Februari kita punya topik yaitu how to love myself, memahami dan mencintai diri sendiri. Di tanggal 19 Februari kita punya topik yang menarik banget. Sudah siapkah aku menikah? Merit Preparation 101 bersama dengan Kanuran. Lalu di tanggal 27 Februari kita juga punya webinar mengenai cinta kasih, how to heal a broken heart when the relationship ends. Gitu. Sebagai penutupan di bulan Februari. Nah, tapi ini semua dengan tujuan bahwa kita bisa belajar, walaupun mungkin teman-teman nggak sedang mengalaminya, tapi dengan mengetahui ini kita bisa mempelajari tekniknya dan juga bisa teman-teman manfaatkan. Oke, teman-teman bisa lihat mengenai informasi mengenai webinar di feed kita ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.